mengetahui jika rumah barunya memiliki ruangan rahasia yang bisa mengabulkan semua permintaan. Membuat sepasang suami istri menjadi serakah meminta apapun yang mereka inginkan. Bahkan mereka meminta seorang anak kepada ruangan ajaib itu. Namun di luar dugaan terjadi keanehan seiring berjalannya waktu. Bayi tersebut tumbuh sangat cepat, bahkan dia menginginkan pertempuran dengan mamahnya sendiri yang telah merawatnya. Begitulah kira-kira gambaran film yang akan kita bahas yang berjudul The Room. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Agar channel ini bisa terus berkembang dan bersemangat untuk membuat alur cerita film pertempuran yang lain. Inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang bernama Matt serta Kate. Mereka terlihat baru saja pindah ke daerah pinggiran karena bisa membeli rumah yang besar namun dengan harga yang murah. Sesampainya di depan rumah, kemudian Kate mendapat telepon dari ibunya. Ibunya menanyakan lokasi rumah barunya. Kate pun memberitahu jika lokasinya berada di New York bagian utara dekat Springwell. Lalu Kate pun menutup telepon ibunya dan berjanji akan menghubunginya kembali karena mereka berdua sedang sibuk memindahkan barangnya ke dalam rumah. Mereka berdua menikmati setiap momen yang mereka lalui dalam pemindahan barang-barangnya. Bahkan mereka sambil bercanda yang membuat kesunyian rumah itu berubah menjadi gelak tawa mereka berdua. Selanjutnya kita akan mengetahui jika Matt mempunyai profesi sebagai seniman lukis. Dia terlihat sibuk memasang lukisan di tembok serta mengatur peralatan lukisannya. Saat sedang sibuk merapihkan peralatannya, kemudian Matt kaget mendengar suara yang lumayan kencang membuatnya beranjak dari ruangan dan melihat ke arah suara itu. Alangkah kagetnya dia ketika melihat istrinya sedang merapihkan barang-barang yang tidak terpakai di depan salah satu ruangan. Matt pun mengatakan kepada istrinya untuk jangan melakukan pekerjaan itu karena Matt berjanji yang akan merapikannya. Kate pun menolak arahan dari suaminya karena dia akan merapikan dengan segera tanpa mengganggu waktu melukis suaminya. Selanjutnya mereka berdua pun kembali merapikan rumah barunya berdua. Kate menemukan seekor burung yang sudah tergeletak di lantai rumahnya, kemudian dengan segera menguburnya. Sedangkan di sisi Matt terlihat menemukan satu ruangan rahasia yang telah tertutup oleh stiker yang kemudian membuat Matt menjadi penasaran. Apalagi sebelumnya dia telah melihat satu kunci besar yang sudah lama tidak terpakai di tumpukan barang-barang bekas. Lalu Matt pun dengan segera mengambil kembali kunci yang telah dia buang sebelumnya. Setelah mendapatkan kuncinya, Matt mulai mencoba membuka pintu ruangan rahasia itu dan lalu segera memanggil istrinya. Pada saat pintu terbuka, di luar dugaan langsung terjadi masalah pada kelistrikan rumahnya, yang kemudian membuat Matt langsung memanggil tukang listrik untuk segera memperbaikinya. Pada malam harinya setelah mereka selesai merapikan rumah, terlihat kedua pasangan suami istri itu sedang beristirahat sambil mengobrol santai berdua, hingga kemudian terjadi pertempuran yang sangat melelahkan namun membuat ketagihan itu di antara mereka berdua. Scene pun berlanjut di keesokan hari saat Matt kembali penasaran dengan ruangan rahasianya. Dia pun memasuki ruangan itu untuk mengeceknya. Saat sedang serius mengamati, kemudian tiba-tiba istrinya memanggil karena tukang listriknya sudah datang. Mereka pun mempersilahkan kepada tukang itu untuk mengecek permasalahannya. Setelah selesai, pada saat pamit kemudian tukang listrik mengatakan jika dia sangat kaget karena ada orang yang mau membeli rumah itu. Mendengar perkataan tukang itu membuat Matt balik bertanya alasannya. Yang langsung dijawab jika penghuni terakhir sebelum Matt telah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah itu. Serta tukangnya juga sangat menyayangkan Matt serta istrinya tidak mencari info terlebih dahulu mengenai rumah tersebut sebelum membelinya. Selanjutnya Matt mulai mencari info mengenai rumah yang baru dibelinya itu melalui artikel di internet. Dan alangkah kagetnya dia setelah membaca beberapa artikel yang mengatakan jika sebelumnya di rumah tersebut telah terjadi pembunuhan yang sampai sekarang belum diketahui identitas pelakunya. Itu semua tidak langsung diberitahukan kepada istrinya.
Dia pun memendam sendiri informasinya hingga mulai melamun membayangkan apa yang sebelumnya terjadi di dalam rumahnya. Matt terlihat begitu banyak minum sampai habis 1 botol minuman dan secara tidak sengaja dia mengatakan jika dia butuh 1 botol minuman lagi. Secara tidak diduga muncul 1 botol minuman sesuai keinginannya. Matt menjadi kaget dengan kemunculan minuman itu. Karena penasaran kemudian dia mencoba meminta lukisan kuno yang sangat bernilai harganya. Dan lagi-lagi semua keinginannya terwujud dalam sekejap. Hingga semua itu dilihat oleh istrinya dari kejauhan. Awalnya Kate juga tidak percaya namun setelah dibuktikannya dengan meminta uang $1 juta dan langsung terwujud di hadapannya. Setelah kemunculan uang itu kemudian Kate menjadi takut dan mengatakan jika dia punya firasat buruk dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Namun langsung ditenangin oleh suaminya dengan mengajaknya buat bersenang-senang. Scene pun berlanjut dengan kesenangan mereka meminta apa aja yang diperlukannya. Mulai dari lukisan kuno, uang serta bermandikan berlian. Keserakahan mereka tidak berhenti begitu saja. Hari demi hari mereka selalu meminta sesuai keinginannya dan terlihat mereka begitu menikmatinya bahkan melakukan pertempuran yang dahsyat ketika sedang melakukan permintaan di ruangan rahasia itu. Keadaan mereka berdua terlihat begitu lupa diri dan bahkan rumahnya kembali menjadi berantakan dibuatnya. Di keesokan harinya kegembiraan Kate berubah menjadi sedih ketika suaminya memberi kejutan dengan beberapa perlengkapan bayi. Matt mengajak Kate kembali bersemangat dan mencoba lagi untuk memiliki keturunan. Namun semua perkataan Matt langsung dibantah oleh istrinya karena mereka telah 2 kali gagal memiliki keturunan yang membuat Kate masih trauma dibuatnya. Selanjutnya Matt terlihat murung dan pergi keluar untuk jalan-jalan. Dan di saat suaminya sedang keluar, ditambah dengan keinginan yang besar suaminya untuk memiliki anak membuat Kate memilih jalan pintas yaitu memintanya kepada ruangan ajaib. Sehingga pada saat Matt kembali ke rumah, bukannya senang namun Matt mengingatkan bukan dengan cara itu yang dia inginkan. Matt menginginkan keturunan dengan murni dari mereka berdua. Dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Matt menginginkan jika bayi tersebut harus dikembalikan ke ruangan itu. Dengan berat hati terlihat Kate tidak mampu melakukannya. Sehingga suaminya pun berniat untuk menggantikannya. Namun setelah mendengar teriakan nangis bayinya membuatnya juga tidak tega melakukannya. Mereka berdua pun memilih untuk merawatnya. Scene selanjutnya Matt kembali teringat akan pelaku yang melakukan pembunuhan pada penghuni rumah sebelumnya dan berniat mengunjunginya di penjara. Pelaku tersebut bernama John. Dia juga mengingatkan kepada Matt untuk segera meninggalkan rumah itu jika tidak ingin bernasib sama seperti dirinya. Kemudian dalam perjalanan pulang dari penjara, terlihat Matt bermaksud untuk mengisi bensin kendaraannya. Dan pada saat ingin membayar, Matt menjadi kaget ketika semua uang yang ada di kantongnya berubah menjadi abu. Karena penasaran kemudian Matt kembali mencoba melemparkan uangnya keluar rumah. Dan lagi-lagi kembali menjadi abu. Matt belum percaya begitu saja hingga mencoba dengan lukisan kunonya. Hal yang sama juga terjadi pada lukisan tersebut. Selanjutnya Matt mulai penasaran dengan cara kerja dari ruangan itu. Kemudian mulai membongkarnya. Aktivitas Matt berhenti ketika melihat istrinya sedang membawa bayi keluar rumah. Matt mencoba melarangnya namun tidak didengar oleh istrinya. Kate pun berteriak histeris. Bukannya menjadi abu namun bayi tersebut menjadi besar dengan sangat cepat. Kemudian Matt pun kembali membawa bayi yang telah berubah menjadi anak kecil itu dengan segera. Anak kecil itu diberi nama Shane. Kate kembali merawat Shane seperti ibu pada umumnya. Mulai dari mengajar membaca serta membuatnya sarapan. Kate juga mengingatkan kepada Shane untuk tidak pergi keluar rumah. Hingga suatu hari terlihat Shane penasaran dengan dunia luar dan mencoba untuk keluar rumah. Namun langsung diketahui oleh Kate. Kate terlihat begitu marah kepada Shane karena tidak mendengar perintahnya. Kate pun mulai menutup semua pintu keluar mulai dari jendela hingga pintu rumah agar anak semata wayangnya tidak keluar dari rumah. Kate tidak ingin kehilangan Shane karena sudah menyayanginya seperti anak kandung sendiri.
Scene selanjutnya terlihat Matt mulai mempersiapkan hal terburuk yang akan dihadapinya. Dia membeli senjata dan mulai berlatih menembak di luar rumah. Kehidupan antara Matt dan Kate mulai terlihat memburuk. Ketika Matt begitu marahnya saat melihat Shane mengetahui cara kerja ruangan ajaib itu dan meminta ruangan yang seperti di luar rumah sehingga dia bisa merasakan aktivitas berada di luar rumah. Matt juga mengingatkan Shane agar tidak mendekati ruangan itu lagi. Melihat Matt marah-marah kepada Shane kemudian membuat Kate tidak setuju dengan perlakuan suaminya kepada Shane. Karena menurutnya Shane hanyalah seorang anak kecil yang sedang tumbuh berkembang. Namun Matt hanya menganggap jika Shane itu hanyalah hayalan belaka. Kemudian Matt akhirnya tahu jika John si pelaku ternyata sama dengan Shane. John merupakan anak yang diminta oleh penghuni sebelumnya. John terpaksa harus menghilangkan nyawa kedua orang tuanya agar bisa bebas dan menjadi manusia seutuhnya. Mengetahui itu membuat Matt menjadi khawatir dengan istrinya. Apalagi dia sangat begitu dekat dengan Shane. Matt lalu mendatangi istrinya hingga terjadilah pertempuran yang sangat melelahkan namun membuat orang ketagihan pada malam itu juga. Namun tanpa mereka sadari ternyata Shane melihat pertempuran mereka itu yang membuatnya menjadi cemburu melihatnya. Hingga dia pun sengaja keluar rumah agar tumbuh menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa kemudian Shane berniat untuk menyingkirkan Matt dengan senjata yang telah diambilnya. Namun Kate langsung memasang badannya agar Shane tidak melakukannya. Dan terjadilah keributan ketika Matt berusaha mengambil senjata di tangan Shane hingga Kate pun terdorong sampai tidak sadarkan diri. Scene selanjutnya ketika Kate mulai sadar. Dia menanyakan keberadaan Shane kepada suaminya. Matt lalu menjelaskan jika Shane telah pergi untuk selamanya karena kejadian perebutan senjata antara mereka. Kate pun antara sedih dan senang mendengarnya hingga harus digotong oleh suaminya ke dalam rumah. Kemudian kita baru mengetahui jika Shane belum pergi untuk selamanya. Shane telah berubah menjadi wujud Matt melalui ruangan ajaib di rumah itu. Sedangkan Matt yang asli sedang terjebak di rumah yang bentuknya sama dengan rumah mereka namun berada di bangunan yang lain. Itu juga karena permintaan Shane melalui ruangan ajaib. Matt terlihat mulai berusaha mencari jalan keluar dari ruangan itu namun dia menjadi bingung karena rumah itu sangat mirip dengan rumah mereka. Sedangkan di sisi Kate mulai sadar jika yang ada di hadapannya bukanlah suaminya melainkan anaknya yaitu Shane. Shane dengan wujud Matt berusaha untuk mengajak ibunya untuk bertempur seperti yang dia lihat sebelumnya. Mengetahui itu kemudian Kate menjadi sangat takut dan berusaha menghindar dari Shane. Selanjutnya Shane masih berusaha untuk mengajak secara paksa mamahnya untuk bertempur. Dan dia pun berhasil melancarkan serangan kepada mamahnya pada waktu itu juga. Sementara di luar terlihat Matt telah berhasil menemukan rumah yang asli di mana tempat istrinya berada. Dan berusaha untuk masuk dengan memecahkan kaca jendela rumah. Dan film pun selesai setelah mereka berhasil membuat Shane keluar dari rumah. Lalu berubah menjadi semakin tua hingga menjadi abu. Serta Kate menjadi kaget melihat kenyataan jika dirinya positif hamil karena pertempuran dari Shane waktu itu.